Tentunya Anda semua sudah pernah mendengar tentang kisah hantu genderuwo yang wujudnya itu menyeramkan, hitam, besar banget, serta matanya lebar merah, besar segini mungkin ya. Terusnya dia punya taring yang panjang-panjang, serta dia itu punya kuku jari yang juga gede-gede dan panjang-panjang. Genderuwo itu masuknya dalam makhluk gaib yang tingkatannya itu lumayan, karena ia itu bisa masuk secara fisik dalam dunia manusia. Sangat berat bagi hantu-hantu lainnya. Mereka itu beda alam dengan manusia, makanya bentuknya itu sangat susah untuk menampakkan wujudnya pada manusia secara fisik. Makanya itu pula kuntilanak, genderuwo, tuyul, buta hijau, serta makhluk-makhluk yang sangat sering untuk muncul dalam dunia manusia itu bukanlah makhluk gaib yang ecek-ecek. Mereka itu makhluk gaib yang kuat menurutnya. Ketika Anda benar-benar ketemu secara fisik dengan mereka, itu sulit untuk diatasi. Khususnya itu adalah makhluk gaib genderuwo, yaitu sosok yang seperti ini. Dia itu sangat jahat, serta yaitu banyak banget ada di sungai-sungai serta di rumah-rumah kosong. Mereka itu suka pada tempat-tempat yang ada mata airnya, misalkan di sumur ataupun di kayak semacam sendang, belik, dan semacamnya. Mereka itu suka banget berdiam di tempat-tempat yang lembab. Maka itu tadi, rumah-rumah kosong, terusnya pohon-pohon yang gede-gede, rimbun-rimbun itu juga bisa jadi motor lewat, juga bisa jadi tempat hantu genderuwo itu bertempat tinggal. Enggak jarang juga malah dia nempat di rumah yang masih ada orangnya, bukan rumah kosong, bukan di gudang, tapi benar-benar di rumah yang ada manusianya, utamanya yang suami istri, seperti itu. Tujuannya apa? Genderuwo itu nempat di rumah milik pasutri. Tujuannya itu adalah seperti banyak banget kabar-kabar tentang genderuwo, yaitu tujuannya untuk menggoda si istri dari manusia. Menggodanya itu tentunya serius. Genderuwonya masuk ke alam mimpi si wanita, si istri, lalu itu akan diajak hubungan suami istri bersenggama, seperti itu. Itu akan terjadi terus menerus sampai nanti wanitanya menjadi semacam budak dari genderuwonya tadi. Walaupun itu nanti wanitanya akan bisa jadi mudah banget dapat duit, mudah banget dapat perhatian dari lawan jenisnya, sehingga itu nanti keluarganya akan berantakan ataupun malah bisa jadi pisah karena gangguan si hantu genderuwo tadi. Selanjutnya itu adalah mengenali ketika ada wanita sedang diikuti oleh hantu genderuwo itu. Entah itu masih awal-awal ataupun yang sudah tahapan berat. Yaitu nomor 1 adalah wanitanya itu akan jadi
seorang yang pemalas untuk dia itu bangun pagi. Dia itu akan suka banget tidur, suka banget untuk melamun. Kenapa seperti itu? Karena ia akan merasakan kehadiran dari energi genderuwonya itu seperti orang yang sedang jatuh cinta, kan dia itu sukanya untuk melamunkan si doi ya, semacam itu. Dia itu akan jadi malas untuk bangun pagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan mimpi bertemu dengan si genderuwonya itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua adalah acuh tak acuh pada keluarganya, terutama pada suaminya ataupun pada ayahnya, keluarga yang jenisnya laki-laki. Selanjutnya yang nomor tiga itu adalah dia itu akan punya tanda-tanda khusus pada tubuhnya. Wujudnya itu adalah semacam kayak luka lebam di bagian pinggang ataupun di bagian pundak ataupun di bagian tengkuk. Itu akan ada semacam ada memar ya, itu namanya memar. Selanjutnya yang nomor 4 adalah walaupun ia itu malas, tapi dia itu akan bisa banyak mendapatkan kemudahan dalam finansial alias duit. Dia itu akan banyak orang yang ngasih duit ataupun banyak orang yang percaya ketika urusannya masalah duit. Terusnya yang nomor 5 adalah kalau ia itu sudah punya suami, maka ia itu enggak akan mau diajak hubungan suami istri. Pasti dia akan mengelak karena ia itu sudah merasakan enaknya hubungan dengan genderuwo. Itu tentunya juga akan menjadi lebih gawat lagi karena itu hubungannya sudah pertalian energi dari manusianya dengan genderuwo, wanitanya dengan genderuwo itu sudah ada ikatan, maka itu sulit untuk dilepaskan kalau itu enggak secara benar-benar serta secara telaten. Itu kayak gitu, itu butuh waktu untuk melepaskan ikatan tersebut. Itu yang nomor 5. Terusnya yang nomor 6 adalah wanitanya itu akan jadi sering merasakan sakit-sakitan. Walaupun ia itu sehat, tapi dia akan sering banget untuk sakit-sakitan serta sering banget untuk merasakan emosi yang tidak stabil. Seperti itu adalah ciri-ciri dari wanita sedang diikuti oleh genderuwo. Untuk bisa dikatakan bahwa wanita itu benar-benar diganggu oleh makhluk gaib dengan wujud genderuwo, enggak hanya bisa punya 1 ataupun 3 ciri-ciri tadi, itu enggak bisa jadi patokan. Jadi itu harus ada 6 tadi ciri-ciri, itu baru bisa dikatakan dia ada gangguan dari genderuwo. Bisa juga dari makhluk-makhluk gaib yang lawan jenis dari yang diganggu, biasanya akan seperti itu juga, cuman tentunya akan ada sedikit banyak perbedaan dalam beberapa ciri-cirinya, tapi sebenarnya intinya mirip-mirip saja, seperti itu. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Sekian dulu dan terima kasih, serta jangan lupa berkomentar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu. Cara-cara untuk mengatasi dari
gangguan-gangguan makhluk gaib adalah ada di kolom deskripsi. Sudah pernah saya buatkan videonya, itu sebenarnya bisa juga untuk mengatasi dari gangguan genderuwo ataupun makhluk-makhluk gaib lain yang ikut pada seseorang dengan tujuan negatif. Linknya ada di kolom deskripsi atau di sini. Oke, silahkan ditonton juga.